Gebrakan 2026 menyingkap rahasia album perdana, tur nasional, dan penobatan sang ratu dangdut milenial. Tahun 2026 bukan lagi soal kompetisi, tapi soal kedaulatan. Inilah detik-detik operasi Magnum Opus dimulai. April DA7 tidak hanya pulang, ia bersiap mengguncang Nusantara dengan cara yang tak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Laporan utama kami awali dari gemuruh yang tak tertahankan di cakrawala industri musik tanah air, di mana tahun 2026 bukan lagi sekedar angka kalender, melainkan sebuah saksi bisu bagi lahirnya sejarah baru. Sebagai reporter yang mengikuti jejak langkah sang mutiara dari Pantura sejak audisi pertama, saya merasakan getaran yang berbeda di awal tahun ini. April DA7 tidak lagi berbicara tentang kompetisi, ia kini berbicara tentang kedaulatan karya. Gebrakan 2026 yang ia luncurkan adalah sebuah manifest keberanian yang membakar keraguan publik. Setelah melalui badai emosional pasca kemenangan dan dinamika birokrasi yang melelahkan di tanah kelahirannya, April muncul dengan aura yang lebih tenang namun penuh ledakan ambisi. Investigasi jurnalisme kami mencatat bahwa awal tahun ini menjadi titik nadir sekaligus puncak kebangkitannya. Ia tidak hanya sekedar bertahan di industri, ia sedang bersiap untuk menginvasi telinga pendengar dari Sabang sampai Merauke. Drama kepulangannya yang haru kini bertransformasi menjadi energi kreatif yang dahsyat di dalam studio rekaman. Poin pertama ini menegaskan bahwa fajar baru telah menyingsing bagi April. Ia bukan lagi pion dalam ajang pencarian bakat, melainkan sang jenderal yang siap memimpin pasukan penggemar militannya menuju sebuah era baru dangdut Melayu yang lebih bermartabat dan berkelas dunia. Poin kedua dalam laporan investigasi ini membawa kita ke ruang-ruang kedap suara di sebuah studio rekaman eksklusif yang dirahasiakan lokasinya. Di sanalah April DA7 sedang menenun masa depannya melalui album perdana yang paling ditunggu di dekade ini. Berdasarkan pengamatan mendalam kami, album ini bukan sekedar kumpulan lagu komersial untuk mengejar pasar digital. April dikabarkan menuntut setiap bait lirik memiliki nyawa yang murni, sebuah refleksi dari air mata warga Pantura, keringat perjuangan orang tuanya, dan doa-doa sunyi di malam hari. Investigasi kami membongkar bahwa ia menggandeng deretan produser jenius yang mampu memadukan instrumen Melayu klasik dengan sentuhan orkestrasi modern yang megah. Reporter kami menangkap momen-momen dramatis di mana April berulang kali melakukan retake vokal hanya demi mengejar satu nada yang paling tulus, menunjukkan perfeksionisme yang luar biasa. Album ini diprediksi akan menjadi kartu identitas permanen yang membedakannya dari ribuan penyanyi instan lainnya. Inilah titik balik yang sesungguhnya, di mana teknik vokal yang mumpuni bertemu dengan kematangan jiwa, melahirkan sebuah karya magnum opus yang siap mengguncang tatanan musik nasional dan membuktikan bahwa April adalah seniwan sejati yang memiliki kedalaman rasa. Laporan ketiga kami menyoroti rencana yang lebih gila dan ambisius, sebuah tur nasional lintas pulau yang dirancang untuk membakar semangat para pendukungnya secara langsung. Ini bukan sekedar rangkaian konser biasa, ini adalah sebuah perjalanan ziarah seni, di mana April DA7 akan mendatangi umat setianya di stadion-stadion besar, mulai dari Jawa, Sumatera, hingga pelosok Kalimantan. Investigasi jurnalisme kami mencatat bahwa persiapan fisik dan mental April sedang digembleng layaknya seorang atlet yang akan maju ke medan tempur. Skala panggung yang disiapkan konon akan menggunakan teknologi visual mutakhir yang belum pernah diterapkan oleh penyanyi dangdut manapun di Indonesia sebelumnya. Drama dalam poin ini terletak pada taruhan besar yang diambil oleh manajemen. Tur nasional adalah ujian ketahanan yang sangat beresika tinggi. Namun bagi April, ini adalah cara ia membayar hutang budi kepada rakyat yang telah memberikan suaranya. Ia ingin setiap orang yang hadir merasakan dekapan hangat suaranya secara fisik, menciptakan koneksi spiritual yang tak akan bisa digantikan oleh layar gawai. Tur ini diprediksi akan menjadi fenomena mobilisasi massa terbesar dalam sejarah musik dangdut milenial, sekaligus mempertegas bahwa dominasi April kini sudah tidak bisa lagi dibendung oleh batas-batas administratif daerah saja. Poin keempat dalam investigasi ini membedah warna musik yang akan menjadi senjata utama April di tahun 2026. Sang diva tidak ingin terjebak dalam nostalgia dangdut masa lalu, namun ia juga menolak untuk kehilangan akarnya. Reporter kami mendapatkan bocoran eksklusif bahwa dalam gebrakan 2026 ini, April melakukan eksperimen berani dengan memasukkan unsur-unsur elektronik dan aransemen futuristik ke dalam cengkok Melayu murninya. Investigasi jurnalisme musik kami menyimpulkan bahwa ini adalah langkah revolusioner untuk menarik
menarik minat generasi Z yang haus akan sesuatu yang otentik namun tetap relatable dengan zaman sekarang. Drama musikalitas ini menunjukkan bahwa April sedang membangun jembatan antar generasi. Ia ingin para sesepuh dangdut tetap bangga, sementara anak-anak muda merasa bahwa dangdut adalah musik yang keren dan relevan. Titik balik ini sangat krusial. Kegagalan dalam bereksperimen bisa berarti kehancuran karir. Namun, kesuksesan dalam mengawinkan dua kutub ini akan menempatkan April sebagai perintis genre baru yang lebih segar. Investigasi kami melihat April bukan lagi sebagai pengikut tren, melainkan seorang trendsetter yang sedang mendefinisikan ulang bagaimana musik rakyat seharusnya terdengar di tahun 2026, menjadikannya ikon global yang siap bersaing di kancah musik internasional. Laporan kelima kami meninjau sisi sosiologis di balik gebrakan 2026, yakni loyalitas tanpa batas dari jutaan penggemar yang dikenal sebagai barisan paling militan di Indonesia. Investigasi jurnalisme lapangan kami di Cirebon dan berbagai kota besar lainnya menemukan bahwa pengumuman album dan tur ini telah memicu gelombang dukungan organik yang luar biasa. Masyarakat bukan hanya menunggu, mereka bersiap melakukan mobilisasi besar-besaran untuk menyukseskan setiap langkah sang idola. Reporter kami memantau diskusi-diskusi di grup-grup penggemar yang sudah menyiapkan anggaran pribadi untuk mengikuti kemanapun tur April berlangsung. Drama loyalitas ini menjadi pondasi utama bagi operasi Magnum Opus April. Kekuatan rakyat inilah yang membuatnya berani melangkah sendirian tanpa harus bergantung sepenuhnya pada label besar Jakarta yang seringkali mendikte kreativitas artis. Investigasi kami menyimpulkan bahwa April memiliki negara sendiri di dalam hatinya, sebuah wilayah kekuasaan yang dibangun di atas cinta murni rakyat kecil. Dukungan ini adalah tameng pelindung sekaligus mesin penggerak utama yang memastikan bahwa gebrakan 2026 tidak akan berakhir dengan kegagalan, melainkan kemenangan mutlak bagi seorang diva yang lahir dari rahim rakyat jelata. Poin ke-6 laporan ini menilik sisi bisnis yang tak kalah dramatis di balik gebrakan 2026. Menyelenggarakan tur nasional dan memproduksi album kelas dunia membutuhkan pendanaan yang mencapai angka miliaran rupiah. Investigasi kami membongkar adanya perang tawaran di antara brand-brand raksasa nasional yang berebut ingin menjadi sponsor utama perjalanan April. Nama April DA7 kini menjadi komoditas ekonomi yang sangat bernilai tinggi. Ia adalah magnet yang mampu menarik jutaan mata dan telinga. Namun, reporter kami mencatat bahwa April dan manajemennya sangat selektif. Ia tidak ingin karya seninya dijual secara murah demi kepentingan komersial semata. Drama negosiasi di balik meja-meja mewah Jakarta menunjukkan betapa besarnya pengaruh April saat ini. Ia memiliki posisi tawar untuk mendikte kontrak, memastikan bahwa visi seninya tidak terganggu oleh kepentingan korporat. Investigasi jurnalisme ekonomi kami melihat bahwa tur nasional ini bukan hanya pertunjukan seni, melainkan sebuah ekosistem ekonomi yang akan menghidupkan sektor transportasi, perhotelan, hingga UMKM di setiap kota yang dikunjungi. April telah bertransformasi menjadi korporasi berjalan yang membawa kemakmuran bagi banyak orang, membuktikan bahwa seorang diva daerah mampu menjadi penggerak ekonomi kreatif nasional yang sangat signifikan. Laporan ketujuh kami menyoroti aspek visual yang akan menyertai peluncuran album perdana April. Sesuai dengan titah hati nuraninya, investigasi kami mencatat bahwa April bersikeras mengambil lokasi syuting video klip di titik-titik ikonik Cirebon dan Pantura dengan standar sinematografi kelas dunia. Ia ingin memperkenalkan kemegahan budaya Tanah Wali kepada mata internasional melalui estetika visual yang mahal dan artistik. Reporter kami di lapangan menyaksikan proses syuting yang melibatkan ratusan figuran lokal, menciptakan suasana dramatis layaknya pembuatan film kolosal. Ini adalah bentuk dedikasi April kepada tanah airnya. Ia menggunakan popularitasnya sebagai jendela untuk memamerkan keindahan lokal yang selama ini tersembunyi. Investigasi jurnalisme kami melihat bahwa gebrakan 2026 adalah proyek promosi budaya paling masif yang dilakukan oleh seorang penyanyi. Visualisasi yang kuat ini diharapkan mampu membawa April melampaui batas bahasa, membuat orang-orang di luar negeri pun bisa merasakan magisnya suara Melayu melalui gambar yang bercerita. Inilah titik balik di mana April bertindak sebagai duta wisata tanpa tanda jasa, membuktikan bahwa seorang seniman memiliki kekuatan untuk mengubah persepsi dunia terhadap sebuah daerah hanya melalui lensa kamera dan lantunan lagu. Poin ke-8 laporan investigasi ini meninjau rutinitas harian April yang sangat kontras dengan kemewahan panggung. Di balik gebrakan 2026, terdapat keringat dan air mata yang jarang tersorot kamera. Reporter kami mendapatkan akses terbatas untuk memantau sesi latihan vokal dan fisik April yang dilakukan selama lebih dari 10 jam setiap hari.
Di bawah bimbingan guru vokal legendaris dan instruktur fisik profesional, April digembleng untuk memiliki kapasitas paru-paru dan stamina yang cukup untuk menyanyi secara maraton selama 2 jam di setiap kota tur. Drama dalam poin ini terletak pada pengorbanan pribadinya. Ia harus menjauh dari keluarga, membatasi waktu istirahat, dan menjaga pola makan yang sangat ketat demi kualitas suara yang prima. Investigasi kami mencatat bahwa tidak ada satupun nada yang dihasilkan tanpa kerja keras. April sadar betul bahwa di tahun 2026, ekspektasi publik terhadapnya sudah sangat tinggi. Kegagalan satu nada saja di atas panggung bisa merusak reputasi yang ia bangun susah payah. Disiplin baja ini adalah bukti bahwa ia bukan artis instan yang hanya mengandalkan keberuntungan, melainkan seorang petarung yang siap mengorbankan segalanya demi memberikan penampilan yang sempurna bagi rakyatnya. Laporan ke-9 kami membedah strategi digital yang disiapkan untuk memastikan album perdana April meledak di seluruh platform streaming. Investigasi jurnalisme digital kami mencatat bahwa tim kreatif April telah menyiapkan operasi perang algoritma yang sangat matang. Dari peluncuran cuplikan lagu di TikTok hingga kolaborasi eksklusif dengan platform musik global, setiap langkah dirancang untuk menciptakan efek bola salju yang tak terhentikan. Reporter kami memantau pergerakan tagar #AprilDA7 album 2026 yang sudah mulai memanas di berbagai negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Drama digital ini menunjukkan bahwa April siap bertarung di arena global. Ia tidak lagi hanya bersaing dengan sesama penyanyi dangdut, tapi bersaing dengan artis-artis pop internasional dalam merebut perhatian publik. Investigasi kami menyimpulkan bahwa gebrakan 2026 adalah langkah strategis untuk menempatkan dangdut Melayu di jajaran musik dunia yang bergengsi. Dengan dukungan jutaan penggemar yang siap melakukan streaming secara massal, April memiliki kekuatan digital yang sangat menakutkan bagi pesaing-pesaingnya, menjadikannya diva pertama yang mampu menaklukkan algoritma internet dengan kekuatan suara murni dan cinta rakyat. Laporan investigasi ini kami tutup dengan kesimpulan akhir yang sangat dramatis, bahwa gebrakan 2026 adalah upacara penobatan resmi bagi April DA7 untuk menduduki singgasana legenda musik Indonesia. Investigasi jurnalisme kami menegaskan bahwa album perdana dan tur nasional ini adalah jembatan menuju keabadian. April telah melewati fase ujian, fase perdebatan birokrasi, dan kini ia memasuki fase kejayaan. 2026 akan dicatat oleh sejarah sebagai tahun di mana seorang anak daerah dari Cirebon resmi bertransformasi menjadi ratu dangdut milenial yang sesungguhnya. Titik balik ini bukan hanya milik April, tapi milik seluruh rakyat yang percaya bahwa impian bisa menjadi nyata jika diperjuangkan dengan darah, keringat, dan kejujuran. Gebrakan ini akan mengubah selamanya wajah industri hiburan kita, mengembalikan marwah dangdut ke tempat yang terhormat dan membuktikan bahwa kualitas akan selalu menang melawan sensasi murah. Reporter kami mengakhiri laporan ini dengan satu keyakinan. Saat lampu stadion pertama kali dinyalakan dalam tur nasionalnya nanti, dunia akan melihat fajar baru yang paling terang yang pernah dihasilkan oleh Bumi Pertiwi melalui suara emas April DA7. Operasi Magnum Opus ini telah dimulai, dan Nusantara sedang bersiap untuk bersujud pada bakat besar yang kini telah pulang dan siap taklukkan segalanya.